Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan tentang studi kasus 1 di bab 1. Di sini nanti Belinda akan menjelaskan bagaimana pencatatan dalam kasus piutang dagang yang terjadi di PT Raja Wali pada periode Februari 2017. Yang pertama, ada transaksi pada tanggal 2 Februari. Terdapat penjualan terhadap toko Harmonis. Melihat jurnal tersebut, dapat dilihat bahwa terjadi penjualan kredit. Karena apa? Karena di sini kita menggunakan akun piutang dagang. Berapa penjualan kreditnya? 12 juta rupiah. Nah, dalam setiap penjurnalan wajib kita kasih lebih baik kita kasih keterangan agar kita tahu bahwa ini merupakan transaksi dari toko Harmonis. Yang kedua, ada transaksi pada tanggal 6 Februari. Ini sama dengan transaksi pada tanggal 2, di mana terjadi penjualan kredit dari toko Kalista dengan nilai nominal 16 juta. Dan yang ketiga, ada piutang dagang penjualan. Ini untuk penjualan kredit dengan toko Damai. Sedangkan untuk kasus tanggal 11 sama saja dengan kasus di atasnya, dan beda ada di kasus tanggal 14, di mana ini adalah penjualan tunai yang kita melakukan transaksi penjualan dan kita menerima kas, sehingga kita mendebit kas dan mengkredit penjualan. Di bawahnya ada tanggal 16, terjadi transaksi retur penjualan atau pengembalian barang dari toko. Kita sudah menjual barang ke toko Kalista, sedangkan toko Kalista mengembalikan barang kepada kita karena adanya beberapa kerusakan barang yang disebabkan pada saat pengiriman. Untuk retur penjualan, jurnalnya adalah yang pertama, kita harus mendebit atau menambah pada akun retur dan mengurangi piutang. Kenapa kita harus mengurangi piutang dagang? Katakanlah tadi kita menjual barang ke toko Kalista, seharusnya kita menjual barang seharga 2 juta. Nah, Kalista harus membayar utang ke kita sebesar 2 juta, sedangkan saat ini Kalista mengembalikan barang ke kita sebesar 750.000. Jadi, utangnya Kalista ke kita, otomatis piutang dagangnya kita ke toko Kalista akan berkurang di sebelah kredit 750.000. Untuk transaksi tanggal 18 sama dengan transaksi sebelumnya, ada penjualan kredit. Dan sekarang tanggal 20. Tanggal 20 keterangan pelunasan toko Damai, toko Kalista dan Damai. Di sini kita menerima pembayaran dari toko Kalista dan toko Damai, otomatis kita menerima uang sebagai kas, dan piutang dagang kita atau tagihan kita berkurang di sebelah kredit sebesar sama dengan uang yang kita terima 15.500.000. Setelah itu di tanggal 21 terjadi penjualan kredit, jadi piutang dagang di debit dan kreditnya penjualan. Di tanggal 23 terjadi retur penjualan sama dengan transaksi tanggal 16, retur penjualan toko Harmonis. Jadi transaksinya toko Harmonis mengembalikan barang dagang yang dia beli dari kita sebagai PT Raja Wali, maka kita mencatat retur penjualan bertambah sebelah debit dan piutang dagang berkurang. Nah, untuk yang yang terakhir ini bukan tanggal 20, melainkan tanggal 25, ini kita menerima uang atas pelunasan dari toko Harmonis, bukan dari toko Kalista. Jadi kita menerima uang kas di debit 12 juta dan kreditnya piutang dagang. Nah, setiap kita menjurnal, kita harus menjumlah kolom debit dan kolom kredit di dalam setiap jurnal. Selain itu, ini sebenarnya materi yang ada di kelas 10,
pada mata pelajaran akuntansi dasar. Jadi untuk akuntansi keuangan di kelas 11 pada dasarnya merupakan materi lanjutan dari akuntansi dasar di kelas 10. Sementara ini yang bisa Bu Linda jelaskan untuk kasus 1 dari PT Raja Wali. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Bu Linda pada saat pertemuan terbatas ataupun bisa melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.